色缠住流年，岁月凌乱，吞噬不了所有心在身旁。我的伤爱也孤。 Hai saudara, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita karir yang sedang mendengarkan sebuah cerita novel kesukaannya di saat hari libur kerja. Novel itu menceritakan 900 tahun yang lalu terdapat pemimpin siluman yang menyerang dan membunuh banyak nyawa manusia, bahkan membuat langit, bumi, dan gunung menjadi hancur. Lalu ada seorang pendekar yang bernama Mu Qingxi yang langsung menerobos ke alam langit untuk memperbaiki dunia. Namun akibat kehancuran tersebut membuat semua manusia takut terhadap siluman. Oleh karena itu keturunan dari Mu Qingxi mewarisi jejaknya sehingga keluarga Mu dikenal sebagai keluarga pemburu siluman. Namun 7 tahun yang lalu pemimpin siluman itu pun datang kembali dan membantai para pendekar keluarga Mu tersebut. 彼时天战长痕，裂天之劫后，世人祭拜入家之后，销声匿迹。 Kembali ke masa sekarang, terlihat wanita karir itu tidak menerima akan cerita akhir yang ditulis oleh sang penulis novel. Oleh karena itu ia memberikan sebuah saran kepadanya, namun tiba-tiba ia justru masuk ke dalam cerita tersebut. Wanita karir itu pun merasa heran kenapa ia berada di sini dan bertanya-tanya apakah ini hanyalah sebuah mimpi. Lalu datang seorang pelayan yang membawakan pakaian pengantin untuknya dan memanggilnya sebagai Nona Lin Yu yang merupakan anak dari seorang gubernur. Lin Yu yang baru menyadari kalau saat ini ia berada di cerita novel, ia pun begitu terkejut, yang membuat pelayan itu pun lari ketakutan dengan menganggap Nona Lin Yu sedang kerasukan seorang siluman karena tidak mengenali dirinya sendiri, dan tiba-tiba waktu pun terhenti. Lalu terdengar seorang perempuan yang menjelaskan kalau saat ini Lin Yu telah memasuki dunia paralel di buku novel yang berjudul Pemburu Siluman untuk membantu mereka merancang jalannya cerita novel tersebut. Dan tugas Lin Yu saat ini adalah harus menyelesaikan level agar bisa kembali ke dunia nyata dengan memenuhi kedua syarat berikut. Yang pertama, Lin Yu harus tetap hidup sampai berakhirnya jalan cerita dan berpartisipasi dalam pembasmian pemimpin siluman. Lalu yang kedua, Lin Yu harus menyelesaikan misi rahasia, yang dimana misi rahasia itu akan terungkap setelah Lin Yu menyelesaikan semua misi pembelajaran pemula pertama. Salah satunya adalah Lin Yu harus berpura-pura mesra terhadap Fui yang merupakan seorang pemburu siluman, yang seolah-olah mereka berdua merupakan sepasang suami istri, agar siluman cermin muncul yang selama ini sudah banyak menculik calon pengantin pria. 林雨，第一，完成主线任务活到最，竟然能让我摊上。 全部新手教学任务之后， Mendengar hal itu, Lin Yu yang terkejut tidak ingin melakukan hal tersebut dan segera keluar untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba ia pun terkena sebuah petir dan mati di tempat. Singkatnya, ia yang hidup kembali menyadari kalau ia tidak boleh mati, dan jika ia mati maka misinya akan kembali dari awal. Oleh karena itu ia harus berhati-hati untuk menyelesaikan misinya tersebut agar ia bisa kembali ke dunia nyata. 我先结为敬。 Ia yang sudah berada di kamar pengantin, lalu Fuyu pun datang ke sana yang merupakan salah satu pendekar pemburu siluman dengan mengatakan kepada Lin Yu kalau mereka berdua harus terlihat lebih dekat, dan salah satunya adalah meminum arak cinta di bawah lilin pernikahan agar siluman cermin itu muncul di hadapan mereka. 赶紧的呀，咱们快点把剧情跑完。啊，这不就是水吗？ Lalu tak lama setelah itu siluman cermin tersebut pun datang dan menghipnotis Fui untuk mendekatinya. 来，公子，我与你的新娘。 Namun Fui yang merupakan pendekar pemburu siluman tidak akan terpengaruh dengan kekuatan hipnotis seperti itu, sehingga ia pun langsung menyerangnya. Akan tetapi siluman tersebut berhasil kabur dari sana.
Dan di saat Lin Yu kembali mendengar dari seorang perempuan yang memberikan selamat kepadanya kalau misi pembelajaran pemula pertama telah berhasil ia selesaikan. Ia yang merupakan penggemar dari novel tersebut. Seketika ia pun mengingat kalau cerita asli dari novel ini, kalau sebelumnya ia telah merobek kertas jimat Fui di kamar Muyao yang merupakan wanita yang dicintai oleh Fui sekaligus merupakan pemimpin keluargamu, sehingga ia menganggap kalau siluman cermin tersebut sedang menuju kamar Muyao dan meminta Fui untuk menolongnya sekarang juga. Siluman cermin itu pun telah sampai di kamar Muyao dan akan membunuhnya. Namun Muyao yang mengetahui kalau siluman itu sedang mengincar dirinya, ia pun bersembunyi lalu menyerangnya. Dan tak lama kemudian Fui pun datang untuk menolong Muyao. Namun siluman cermin tersebut kembali pergi. Lin Yu yang datang dipinta oleh mereka untuk berhati-hati karena siluman cermin masih ada di kamar ini. Dan tiba-tiba Lin Yu pun dibawanya masuk ke dalam cermin. Begitupun dengan mereka berdua. Tidak ingin berlarut-larut di dalam sana, Fui langsung menggunakan pedangnya untuk menghancurkan cermin tersebut. Lin Yu yang sedang ditawan oleh siluman itu. Lalu Muyao memintanya untuk melepaskan Lin Yu yang hanya merupakan seorang manusia biasa. Namun siluman tersebut tidak akan melepaskannya begitu saja karena ia sangat membenci terhadap semua pengantin baru, terkecuali mereka melepaskan semua senjatanya. Mereka berdua yang tidak memegang senjata, siluman cermin itu pun langsung menyerang mereka berdua hingga terluka. Namun setelah itu tiba-tiba datang seorang pendekar lainnya. Bernama Museng yang langsung menyerang siluman tersebut dengan menggunakan teknik apinya hingga terluka parah. Siluman cermin yang sekarat langsung disegel oleh Fui. Hingga keesokan paginya, Lin Yu yang baru bangun dari tidurnya merasa kesal karena setelah ia bangun dari tidurnya namun masih berada di tempat ini, padahal ia ingin kembali ke dunia nyata. Lalu ia pun kedatangan pelayan Wan untuk memintanya bersiap-siap karena hari ini sang ayah yang merupakan seorang gubernur akan pulang. Setelah itu ia bersama pelayan Wan pergi keluar untuk menjemput ayahnya. Dan di saat ia melihat ayahnya dari jauh, seketika ia pun terkejut karena wajah ayahnya yang berada di novel ini begitu mirip dengan wajah ayahnya di dunia nyata yang sudah meninggal. Lalu ia yang rindu terhadap sang ayah langsung memeluknya. Ayah Lin Yu yang bernama Tuan Lin ini sangat berterima kasih kepada Fui dan lainnya karena sudah berhasil menangkap siluman cermin yang merupakan siluman tingkat kelima yang selama 3 bulan terakhir ini telah membunuh para pengantin laki-laki. Setelah itu Museng pun berlatih teknik pedangnya yang disaksikan oleh Fui. Dan Fui yang memuji kehebatan teknik pedangnya langsung memintanya untuk berlatih bersama. Namun permintaan itu ditolak oleh Museng dengan menganggapnya kalau Fui merupakan seorang pendekar hebat yang terkenal di seluruh dunia yang hanya membuang waktu saja jika berlatih dengan dirinya. Lalu tak lama kemudian Muyao pun datang dengan memberitahukan kepada mereka kalau peta lokasi ratusan siluman telah hilang. Singkatnya, Fui yang telah mendapatkan sisa potongan peta tersebut, ia pun menjelaskan kalau peta ini ia dapat dari bawah kolam di taman halaman barat kediaman gubernur. Dan jika tidak ada sisa energi spiritual yang keluar dari potongan peta tersebut, mungkin saja ia tidak akan bisa menemukannya. Sehingga ia menganggap kalau peta itu telah dibakar oleh seseorang.
单留个残角，若不是灵气泄露。 Tak lama kemudian Lin Yu pun datang untuk memberikan sebuah hadiah kepada Mu Yao. Namun ketika ia melihat mereka sedang mengobrol serius, ia pun akan pergi dari sana karena sudah mengganggu mereka. Akan tetapi Fui melarangnya untuk pergi dan bertanya kepadanya, apakah belakangan ini Lin Yu melihat seorang penyusup yang masuk ke kediamannya, dan apakah Lin Yu pernah melihat sisa potongan peta tersebut. Lalu Lin Yu pun menjawab kalau ia tidak pernah melihatnya. 上天入地，我一定把这个。 Museng yang tidak mempercayainya karena bukti telah menunjukkan kalau potongan peta tersebut berada di kediaman gubernur, sehingga ia menuduh pencuri itu adalah Lin Yu. Ia lalu mengeluarkan sebuah jimat pembakar hati yang fungsinya jika ditempelkan kepada seseorang, maka orang tersebut akan mengatakan dengan jujur. Agar ia yakin kalau Lin Yu tidak mencurinya, maka ia akan menempelkan jimat ini kepadanya. Namun Fui langsung menghentikan tindakan Museng. 没问题。 这是焚心。 Museng yang marah lalu ia akan menunjukkan bagaimana jimat ini bekerja, sehingga ia menempelkan jimatnya ini kepada tubuhnya sendiri. Dan setelah ia melakukannya, ia pun ingin Lin Yu bersama Fui untuk menggunakan jimatnya tersebut. 万雷之声。 Tidak ingin Lin Yu dan Fui tersiksa karena menggunakan jimat itu, Mu Yao beralasan kalau ia baru mengingat kalau semalam ia yang ngantuk tak sengaja membakar peta lokasi ratusan siluman, dan ia juga yang membuang potongan itu ke dalam kolam milik kediaman gubernur. Dan setelah mengatakan itu, ia pun meminta mereka untuk segera pergi dari kamarnya. 各位美士，都请回吧。 Singkatnya, keesokan paginya, mereka yang berhasil menangkap siluman cermin, mereka pun akan melanjutkan perjalanan dan pergi meninggalkan kediaman gubernur tanpa izin terlebih dahulu kepada Lin Yu, karena tugas pemburu siluman harus hidup berkelana demi menangkap para siluman. 是我本不应该。 Namun di tengah perjalanan, Lin Yu menghampiri mereka dengan mengatakan kalau ia ingin ikut. Lin Yu yang hanya merupakan manusia biasa, Mu Yao pun langsung menolak permintaannya tersebut. Karena menangkap siluman merupakan misi yang sangatlah berbahaya, apalagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal dan hidup di luar, hanya bermodalkan makanan seadanya. Mendengar hal itu, Lin Yu pun menjawabnya kalau ia berjanji tidak akan menghambat perjalanan mereka, dan alasan ia ingin ikut karena ia tidak memiliki teman seperti mereka. Hingga pada akhirnya ia pun diterima untuk bergabung dan melakukan perjalanan bersama-sama. 福一， 3个人点菜太麻烦了。 那一日，那媚女娘娘一定会保佑你。 Sang ayah yang mengetahui hal tersebut meminta anaknya ini untuk selalu berhati-hati. 我有一件很重要的事情。 Ia yang menangis bersedih ketika melihat anaknya yang akan pergi. Sesaat seorang pelayan datang dengan memberitahukan kalau di dalam gunung kuil Dewi Pesona banyak emas, yang membuat Tuan Lin begitu terkejut. Sehingga ia mengingat sehari sebelum anaknya berpamitan, yang dimana Lin Yu meminta dirinya untuk membeli gunung tersebut. 就在地基里挖出了巨大的金矿。 Tuan Lin yang sangat bahagia lalu berteriak kepada anaknya kalau keluarga mereka akan kaya lagi. 那座山是座巨山呐！ 太仓郡南面荒山里有金矿。 Setelah itu Museng yang masih mencurigai Lin Yu sebagai orang yang telah membakar peta lokasi ratusan siluman tersebut, sehingga ia memintanya untuk tidak berpura-pura lagi. Walaupun saat ini ia tidak memiliki sebuah bukti, namun ia akan tetap mengawasinya karena ia merasa Lin Yu yang ikut dengan mereka melakukan perjalanan menangkap siluman seperti memiliki sebuah tujuan yang sedang disembunyikan. 你有别的目的？你之前不是问过我为什么帮你说话？ Singkatnya, mereka yang telah sampai di penginapan dan Museng akan mengajari Lin Yu teknik spiritual agar bisa menjaga diri. 哎，这可是你们穆家绝学炸火花哎！哎，师傅，炸火花破！ 炸火花破！ Dan setelah beberapa hari belajar, Lin Yu pun berhasil mengeluarkan sedikit percikan api. 炸火花破！ Namun tanpa disadari, di belakangnya terdapat aura hitam yang sepertinya ingin menangkapnya. Museng yang masih tidur seketika terbangun dengan menyadari kalau Lin Yu dalam bahaya.
Dan setelah keluar, ia pun tidak menemukannya di sana. Lalu tiba-tiba terdapat seorang siluman air tingkat ke-5 yang langsung menyerangnya, sehingga pertarungan pun terjadi. Lin Yu yang ditawan oleh siluman air tersebut, namun Museng berhasil menyelamatkannya. Museng yang terluka akibat terkena sebuah serangan, dan ketika siluman air menyerap sedikit darah milik Museng, seketika ia pun terkejut karena ternyata Museng bukanlah seorang manusia biasa, melainkan seorang siluman karena di dalam darahnya terdapat aura siluman. Siluman air itu pun tertawa karena tidak menyangka kalau keluargamu yang merupakan pemburu siluman, justru anggotanya juga ternyata seorang siluman. Dan ketika Museng mendengar suara Muyao yang memanggilnya dari jauh, ia pun langsung menggunakan teknik refleksi agar kakaknya itu tidak dalam bahaya. Di sini ia menjelaskan kepada siluman tersebut kalau ia bukanlah anggota dari keluargamu, melainkan ia hanya merupakan adik angkat dari Muyao, dan bahkan ia bukanlah seorang siluman, sehingga pertarungan pun terjadi kembali. Museng yang kalah dalam bertarung, siluman air pun menjelaskan kalau pemburu siluman seperti mereka memerlukan konsentrasi dan tahan nafas untuk bisa mengeluarkan kekuatan, sedangkan siluman tidak perlu. Karena semua yang ada di wilayah refleksi berlawanan dengan apa yang di luar, maka manusia tidak akan bisa menggunakan kekuatannya dengan sempurna. Walaupun telah membacakan sebuah mantra, namun tetap saja kekuatannya akan hanya 10% saja. Di sini ia juga merasa heran kenapa Museng yang memiliki darah siluman, namun tidak bisa menggunakan kekuatannya di wilayah refleksi ini. Museng yang marah dan kembali menjelaskan kalau ia bukanlah seorang siluman, lalu ia pun menyerangnya. Namun tetap saja ia tidak bisa mengalahkan siluman air tersebut hingga terluka parah. Museng yang tidak akan menyerah begitu saja. Dengan sekuat tenaga, ia pun kembali memanggil pedangnya untuk menyerang siluman tersebut dari belakang, sehingga siluman air itu pun mati dengan mudahnya. Ia yang terluka parah mengatakan kalau di sini ia bukan hanya tidak bisa menggunakan kekuatannya saja, melainkan nafasnya juga terasa pengap. Lalu ia mengeluarkan sebuah mutiara, yang dimana mutiara tersebut menyerap semua darah milik Museng. Bahkan ia juga memberikan sebuah kertas jimat dan memintanya untuk menempelkan jimat tersebut ke bagian tubuhnya. Lalu tunggu sampai matahari menyinari tepat di kepalanya hingga bayangannya sampai tidak terlihat. Dan di saat itulah jimat ini akan membawanya keluar dari tempat ini. Lalu setelah keluar, ia memintanya untuk memberikan mutiara darah ini kepada Muyao. Karena sebenarnya semua orang sangat menginginkan darah miliknya. Namun ia hanya ingin memberikannya kepada sang kakak karena darah miliknya bisa meningkatkan kultivasi seseorang. Saat ini ia tidak peduli kelak Muyao masih menganggap dirinya sebagai adiknya atau tidak, namun ia akan tetap menganggapnya sebagai sang kakak. Dan jika Lin Yu tidak membantunya, maka ia tidak akan memberikan jimat ini kepadanya. Dan Lin Yu yang tidak ingin meninggalkan Museng di sini, ia pun langsung merobek jimat tersebut sehingga ia juga tidak bisa keluar dari tempat ini. Lin Yu yang begitu bersedih dengan mengatakan kalau yang peduli terhadapnya bukan hanya Muyao saja, melainkan dirinya juga yang menginginkan Museng untuk tetap hidup. Walaupun Museng seorang siluman, namun ia tidak peduli akan hal tersebut. Mendengar itu Museng begitu terkejut mendengarnya karena mereka yang baru kenal, namun Lin Yu seperti sudah lama mengenali dirinya. Di sana Lin Yu memohon untuk memberitahukan cara agar dirinya bisa menolongnya. Museng yang tersentuh akan kepedulian dari Lilun, ia pun memintanya untuk melepaskan tali rambut miliknya ini. Namun setelah memegangnya, Lin Yu langsung terpental dari sana.
Meskipun ia terluka parah, Lin Yu tetap berusaha untuk melepaskan tali rambut milik Museng tersebut. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil melepaskannya dan Museng seketika berubah ke wujud siluman apinya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Lin Yu yang sudah tersadar kembali setelah 2 hari pingsan. Dan Lin Yu begitu senang ketika melihat Museng yang lukanya sudah sembuh akibat sebelumnya bertarung dengan siluman air, dan Museng yang malu lalu pergi dari sana. Namun ia justru kembali menemuinya dengan menanyakan kenapa sebelumnya Lin Yu menolong dan peduli terhadap dirinya, padahal saat itu Lin Yu dalam keadaan terluka parah. Lin Yu yang tidak bisa berkata jujur kalau sebenarnya ia sedang melakukan sebuah misi agar ia kembali ke dunia nyata, sehingga ia pun beralasan kenapa ia peduli terhadapnya, dikarenakan antara murid dan guru harus saling membantu satu sama lain. Namun alasan itu ditolak oleh Museng yang masih tidak percaya terhadap Lin Yu yang identitasnya belum ia ketahui, sehingga ia pun pergi dari sana. Hingga di malam harinya, mereka yang sedang makan bersama, Mu Yao begitu marah kepada Museng yang tidak bisa menjaga Lin Yu, sehingga Lin Yu terluka akibat tercebur ke dalam sungai. Di sini Lin Yu maupun Museng tidak berkata jujur atas kejadian kemarin, karena Museng yang merupakan seorang siluman tidak ingin diketahui oleh mereka. Setelah itu Lin Yu yang sedang mencuci pakaian milik Museng yang terdapat banyak noda darah akibat pertarungan sebelumnya. Namun Museng yang melihatnya begitu marah karena Lin Yu yang mencuci pakaian miliknya tanpa seizin dirinya. Lin Yu pun beralasan kalau ia menemukan pakaiannya tersebut di dalam lemari karena bau darah yang sangat menyengat, sehingga ia pun berinisiatif untuk mencucinya. Melihat ketulusan dari Lin Yu, ia pun langsung menempelkan sebuah jimat pengendali tubuh ke punggungnya. Lin Yu yang sudah menolongnya, bahkan juga merupakan orang yang pertama kali melihat ia dalam bentuk siluman yang tidak takut terhadap wujud aslinya. Oleh karena itu, ia tidak ingin Lin Yu terluka lagi, sehingga ia menggunakan jimat tersebut untuk membawa Lin Yu pergi ke arah barat agar bisa pulang ke rumahnya. Hingga keesokan paginya, Mu Yao yang memberitahukan kepada mereka kalau Lin Yu tidak ada di kamarnya. Bahkan ia juga sudah mencarinya keluar, namun ia tetap tidak menemukannya. Mendengar itu, pelayan tersebut pun mengatakan kalau tadi pagi ia melihat Lin Yu pergi sendirian ke arah timur, yang membuat mereka begitu terkejut. Karena jika Lin Yu ingin pulang ke rumahnya, seharusnya Lin Yu pergi ke arah barat, sehingga mereka pun langsung mengejarnya. Kembali kepada Lin Yu yang terus berjalan ke arah timur dan jatuh ke sebuah lubang. Ia yang sudah sadar kembali setelah jimat tersebut terlepas dari punggungnya, dan ia baru ingat kalau ini semua ulah dari Museng yang menyuruhnya untuk kembali pulang ke rumah, yang membuatnya kesal kepadanya. Ia yang pergi mencari jalan keluar, tak sengaja melihat sebuah pohon bambu yang begitu besar. Lalu di saat ia mendekatinya, tiba-tiba terdapat suara dari pohon bambu tersebut yang mengatakan kalau ia merupakan siluman pohon bambu besar yang sedang berkultivasi selama ribuan tahun, yang selalu memakan manusia. Lin Yu yang sangat ketakutan di saat melihat jasad manusia di atas sana. Ia pun mencoba lari, namun siluman tersebut langsung menyerangnya. Lin Yu yang berusaha keluar dari dahan ranting pohon tersebut. Tiba-tiba jasad manusia itu pun jatuh ke bawah, dan setelah diceknya, ternyata itu hanyalah sebuah boneka. Ia yang terus menarik dahan ranting tersebut, tiba-tiba datang seorang anak kecil yang memintanya untuk tidak mematahkan dahan ranting pohon miliknya.
Dan ternyata suara yang gemuruh tadi merupakan ulah dari anak kecil ini yang merupakan seorang siluman bambu. Ia melakukan ini semua agar ia tidak ditangkap oleh manusia dan siluman lainnya. Oleh karena itu, ia menggunakan terompet besar dan membuat jebakan agar tidak ada yang mengganggunya lagi. Tak lama kemudian Museng pun datang yang berhasil menemukannya. Ia yang mengetahui kalau di sini terdapat seorang siluman sehingga ia pun ingin menangkapnya. Namun tindakannya itu dicegah oleh Lin Yu yang menjelaskan kalau itu hanyalah siluman bambu kecil. Hingga pada akhirnya, Lin Yu pun berhasil keluar dan sangat marah kepada Museng karena semalam sudah menempelkan sebuah jimat ke punggungnya sehingga ia jadi terluka seperti ini. Lalu Mu Yao dan Fui pun bertemu dengannya yang sangat khawatir terhadap keadaannya. Namun di sana mereka berdua begitu marah kepada Lin Yu karena pergi tanpa seizin mereka. Lin Yu yang tidak memberitahukan kalau ini ulah dari Museng yang memberikannya sebuah jimat pengendali tubuh ke punggungnya. Ia pun beralasan kalau ia datang ke tempat sepi ini hanya untuk berlatih teknik spiritual yang sudah diajarkan oleh Museng agar ia bisa berkonsentrasi penuh. Namun saat itu ia justru tak sengaja masuk ke dalam sebuah jebakan milik siluman bambu. Dan beruntungnya itu hanyalah siluman kecil. Hingga di malam harinya, Museng yang berterima kasih kepada Lin Yu yang kembali menolongnya karena tidak memberitahukan kepada mereka kalau tadi siang itu merupakan ulah dirinya yang telah memberikan jimat pengendali tubuh kepadanya. Lalu ia memberikan sebuah senjata spiritual yang berbentuk cincin yang telah ia buat sendiri untuk Lin Yu yang berguna untuk mempermudah pelatihannya. Ia pun membawanya keluar untuk kembali berlatih dan mencoba cincin spiritual tersebut dengan memasangkannya ke jari manisnya yang membuat Lin Yu tersipu malu. Kemudian ia pun mencobanya, namun ternyata hasilnya tetap sama. Oleh karena itu ia meminta Museng untuk memberikan senjata gelang miliknya itu agar ia lebih kuat dan bisa menjaga diri. Namun Museng tidak akan memberikan gelang spiritual ini kepada siapapun karena senjata ini pemberian dari kakak Mu Yao ketika ia masih kecil. Dan ketika Lin Yu melihat bintang di atas sana, seketika ia pun rindu terhadap dunia nyatanya. Lalu ia pun memberitahukan kalau ia bukan berasal dari dunia ini, namun ia berasal dari dunia lain. Di sana tidak ada siluman maupun kekuatan spiritual. Bahkan ia juga bukan anak dari keturunan seorang gubernur. Ia hanyalah seorang wanita biasa dengan penampilan biasa saja, dengan hidup yang seadanya. Namun meskipun begitu ia tetap ingin kembali ke dunianya karena di sanalah tempat tinggalnya. Semua yang ia alami di sini bagi dirinya adalah sesuatu yang tidak nyata. Mendengar cerita itu, Museng pun merasa lega karena ia sudah mengetahui identitas Lin Yu yang selama ini ia ingin tahu. Mereka yang sama-sama mengetahui identitas masing-masing, mereka berdua pun semakin dekat. Hingga keesokan harinya, mereka pun meninggalkan penginapan tersebut dan melanjutkan perjalanannya untuk menangkap siluman. Mereka yang telah sampai di desa Jising dan singgah di sebuah penginapan untuk menginap semalam karena besok akan melanjutkan perjalanan kembali menuju arah timur dan dari lembah di sebelah timur menuju daerah luar gunung. Mendengar jika mereka besok akan masuk ke dalam gunung, pemilik penginapan tersebut begitu terkejut dan memintanya untuk tidak melewati gunung yang ada di sana dikarenakan jika sudah masuk ke dalam mereka tidak akan bisa keluar lagi. Maka dari itu warga yang ada di desa ini tidak pernah masuk ke sana. Dan warga yang mengetahui hal tersebut dari Tuan Guo yang merupakan seorang pendekar pemburu siluman. Mereka berempat yang penasaran dan ingin mengetahui siapa Tuan Guo lalu datang untuk melihatnya. Di atas mejanya terlihat sebuah plakat Biro Astronomi Kekaisaran yang artinya Tuan Guo merupakan pemburu siluman yang resmi ditugaskan oleh Kekaisaran untuk berjaga di desa ini.
Mereka lalu menghampirinya dan memperkenalkan diri sebagai pemburu siluman dari keluargamu. 哥姓柳，你也是混捉妖圈子的，应该。 Di sana mereka juga menanyakan tentang alasan Tuan Guo melarang kepada warga untuk tidak boleh memasuki gunung yang tak jauh dari desa ini. Tuan Guo yang beralasan kalau di dalam gunung tersebut sangatlah berbahaya, namun mereka berempat tidak mempercayai perkataannya tersebut dan tetap akan melanjutkan perjalanan mereka dengan memasuki gunung itu besok pagi. Hingga di malam harinya, mereka yang sedang makan di penginapan mendengar suara keributan di luar sana. Terlihat seorang ibu memohon kepada Tuan Guo untuk menyelamatkan putrinya karena tadi siang putrinya yang sedang mencari ayahnya tidak sengaja masuk ke dalam gunung tersebut dan tidak kembali lagi. Tuan Guo yang melarang mereka sejak awal untuk tidak boleh bermain dekat gunung, dan jika sudah terjadi seperti ini, ia pun tidak bisa berbuat apapun. Oleh karena itu ia menggunakan mantranya untuk memberikan ilusi kepada semua warga kalau putri dari ibunya ini hanya sedang bermain dan besok akan kembali pulang. Dengan melihat itu, Museng begitu marah kepadanya karena Tuan Guo yang merupakan pemburu siluman dari kerajaan bukannya membunuh para siluman di gunung tersebut, namun justru memberikan mantra pelupa kepada para warga. Dan Tuan Guo menjawabnya jika ia melakukannya justru demi menolong mereka agar para warga tidak masuk ke dalam gunung untuk menyelamatkan anak dari ibu tersebut. Karena jika semua warga sudah masuk ke dalam gunung, maka mereka tidak akan kembali dan mati di sana. Mendengar alasan itu, Lin Yu pun marah kepadanya dengan mengatakan kalau Tuan Guo tidak mau menyelamatkan anak tersebut, maka merekalah yang akan menyelamatkannya. Setelah mereka masuk ke dalam, di sana terdapat kabut tebal yang menyelimuti wilayah gunung tersebut sehingga mereka pun terpisah dan terkena formasi ilusi siluman. Siluman bambu yang selama ini berada di rambut Lin Yu lalu keluar dan memintanya untuk tidak boleh masuk ke dalam teknik formasi bola air siluman tersebut. Namun Lin Yu yang sudah terkena ilusi lalu masuk ke dalam. Di dalam ilusinya, ia yang gagal dalam melakukan misi sehingga ia tidak akan bisa keluar dan akan tetap tinggal di dalam dunia ini untuk selama-lamanya. Lalu tiba-tiba formasi bola air itu pun seketika hancur dan Lin Yu pun berhasil keluar. Lin Yu yang terkejut kenapa siluman bambu berada di sini, dan siluman itu pun menjelaskan kalau selama ini ia bersembunyi di rambutnya. Lalu ia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Cui Cui yang menjelaskan kalau Lin Yu berhasil selamat karena atas percikan api yang berada di tubuhnya itu yang menghancurkan bola air tersebut. Mendengar percikan api, Lin Yu pun seketika mengingat kalau sebelumnya ia diberikan oleh Museng sebuah kantong kosong dan ternyata di dalamnya terdapat mantra api yang membuatnya keluar dari formasi bola air. Lalu ia pun melihat banyak bola air di atas sana yang di dalamnya terdapat banyak warga yang sudah berhari-hari terkurung di sana. Lalu mereka pun tak sengaja melihat Museng yang tak sadarkan diri karena terkena ilusi yang sedang menuju formasi bola air tersebut. Di dalam ilusinya, Museng kecil yang ditangkap oleh salah satu anggota keluargamu dan menghadap kepada Tuan Muhai yang merupakan pemimpin keluargamu terdahulu sekaligus ayahnya Muyao. Ia yang ditangkap karena sudah menyelinap ke dalam kediaman keluargamu untuk mencuri makanan. Muhai lalu memerintahkan anggotanya untuk melepaskan Museng kecil. Namun Muyao kecil meminta sang ayah untuk menjadikan Museng kecil ini menjadi bagian dari keluarga mereka karena ia melihat Museng kecil yang begitu terlantar dan kelaparan. Hingga beberapa hari kemudian, ia yang tinggal di sana selalu dihina oleh teman-teman sebayanya yang dianggap sebagai anak buangan yang tidak memiliki orang tua. Bahkan salah satu anak kecil di sana memegang tali ikat rambutnya hingga anak kecil itu pun terpental dan terluka. Karena penasaran, ia pun melepaskan tali ikat rambut milik Museng tersebut sehingga Museng kecil pun berubah menjadi siluman yang membuat anak-anak kecil tersebut terpental dan lari ketakutan. Kembali ke dunia mereka, terlihat Lin Yu yang berusaha menyadarkan Museng agar tidak masuk ke dalam formasi bola air.
karena jika masuk ke dalam, maka Museng akan tenggelam dan mati di sana. Lin Yu yang masuk ke dalam dan berusaha menyadarkan Museng yang masih tidak sadarkan diri, hingga pada akhirnya Museng pun berhasil sadar. Museng yang melihat banyak bola air di atas sana, ia pun menyadari kalau ini perbuatan dari siluman air untuk menghisap darah manusia untuk dijadikannya sebagai bahan energi kultivasinya. Lalu Lin Yu kembali memanggil Cui Cui dan meminta tolong kepadanya untuk memberitahukan di mana keberadaan Mu Yao dan Fui saat ini. Walaupun Cui Cui merupakan siluman bambu, namun gunung ini bukanlah wilayahnya. Oleh karena itu ia akan memanggil teman-temannya yang ada di sini dengan menanyakan keberadaan Mu Yao dan Fui. Namun tiba-tiba ia terpental dan mengatakan kalau di gunung ini terdapat segel formasi spiritual yang begitu besar sehingga teman-teman siluman bambunya tidak bisa melihat keberadaan Mu Yao dan Fui. Bahkan ia juga memberitahukan mereka kalau ia mendapatkan informasi dari teman-teman siluman bambunya kalau kabut di sini awalnya tidak tebal, kemudian muncul formasi spiritual yang menyegel gunung ini, dan sejak saat itulah kabut yang mengandung siluman air itu tidak bisa dibuyarkan dan semakin tebal. Bahkan siluman air yang tinggal di sini pun menjadi kuat akibat menyerap darah manusia yang ada di bola air tersebut. Namun yang menyegel gunung ini bukanlah ulah dari siluman air, melainkan seorang pendekar pemburu siluman dari kota. Mendengar hal itu, Lin Yu dan Museng menyadari kalau pendekar pemburu siluman itu adalah Tuan Guo. Cui Cui yang kelelahan lalu pingsan di tempat dan kembali menjadi bambu kecil. Mereka yang mencari teman-temannya tak sengaja bertemu dengan seorang gadis kecil yang ternyata itu merupakan anak yang hilang kemarin pagi. Di sana Lin Yu merasa aneh kenapa gadis kecil ini tidak terkena ilusi dari siluman air, dan Museng menjelaskan kalau teknik ilusi merangsang obsesi seseorang semakin sederhana dan polos pemikirannya, maka akan kecil kemungkinan seseorang akan terjatuh ke dalam obsesi, dan itulah alasan Cui Cui tidak terpengaruh terhadap ilusi yang hanya seorang anak kecil. Alasan gadis kecil ini datang ke gunung ini hanya untuk mencari ayahnya, dan ia meminta tolong kepada mereka untuk membantunya menemukan ayahnya tersebut. Dengan menggunakan kekuatan apinya, Museng lalu menghancurkan satu persatu bola air tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan ayah dari gadis kecil itu. Namun ayahnya tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan Lin Yu mencoba menyadarkannya dengan menggunakan teknik api kecilnya. Dengan melihat perjuangan Lin Yu yang begitu peduli demi menolong orang, Museng yang tersentuh hatinya lalu mengeluarkan teknik api penyembuhan, dan akhirnya ia pun berhasil menyelamatkan ayah dari gadis kecil tersebut. Di dalam perjalanan mereka untuk keluar dari gunung, tiba-tiba siluman air pun datang dan Museng meminta Cui Cui membawa mereka untuk pergi keluar sehingga pertarungan pun terjadi. Museng yang berhasil ditangkap dan darahnya dihisap oleh siluman air tersebut yang berguna untuk meningkatkan kultivasinya. Sementara Lin Yu yang ingin kembali demi menolong Museng, namun tindakannya itu dihentikan oleh Cui Cui karena siluman air tadi merupakan siluman tingkat ke-6 yang memiliki kekuatan begitu hebat. Fui bersama Mu Yao ternyata telah berhasil keluar dari gunung yang membuat para warga desa di sana begitu terkejut karena ini baru pertama kalinya melihat orang yang sudah masuk ke gunung itu bisa keluar dengan keadaan selamat. Namun di saat Mu Yao meminta mereka untuk mencari keberadaan Tuan Guo, tiba-tiba warga tersebut memberikan serbuk pelemah otot. Hingga keesokan paginya, Mu Yao yang sudah sadar dengan keadaan tangan dan kakinya yang terikat.
Mu Yao yang menuduh kalau perbuatan semua ini ulah dari Tuan Guo. Lalu Tuan Guo pun menceritakan kejadian 20 tahun yang lalu ketika ia masih bergabung dengan perguruan dunia persilatan. Ia yang tidak mau belajar dan tidak memiliki bakat menjadi seorang pendekar. Lalu gurunya pun menghukumnya dan mengusirnya dari sana. Yang secara kebetulan kekaisaran sedang mengadakan penerimaan para pendekar untuk membasmi para siluman. Dan ia berhasil masuk dengan cara menyogok mereka dengan sejumlah uang. Karena memang dari awal ia tidak memiliki kemampuan spiritual. Tak lama setelah itu ia mendapatkan sebuah tugas rahasia dari Selir Zhao. Dan hanya orang kepercayaan yang berhak menerima perintah rahasia ini. Perintah rahasia itu tertulis telah terjadi bencana di Gunung Qilin beberapa hari yang lalu yang membuat gunung menjadi hancur, dan itulah dari siluman yang tinggal di sana sehingga ia bersama teman-teman lainnya menangkap mereka. Namun karena masih banyak siluman yang masih berkeliaran di gunung ini, terutama siluman air, Selir Zhao lalu memerintahkan mereka untuk menggunakan pusaka pembelah gunung yang mampu menghancurkan gunung hanya dengan sekali perintah. Akan tetapi di saat ia akan menggunakannya, sesaat ia berpikir kalau gunung ini hancur, maka danau yang di atas gunung ini pun akan hancur. Sehingga orang-orang yang ada di bawah ini pun akan mati terkena air danau tersebut. Maka dari itu ia membujuk orang-orang di sini untuk pergi, namun mereka sama sekali tidak percaya akan perkataannya dan tidak ingin meninggalkan desa ini. Oleh karena itu ia mencari cara lain dan meminta tolong kepada gurunya dan para murid lainnya untuk membasmi siluman air yang ada di gunung ini. Namun ia tidak menyangka setelah masuk ke dalam gunung, tidak ada satupun anggota dari perguruannya yang kembali lagi. Dan hanya gurunya lah yang berhasil dari teknik ilusi tersebut. Hingga pada akhirnya gurunya pun menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membuat sebuah formasi segel spiritual agar siluman air tidak bisa keluar dari gunung ini. Dan itulah alasan ia meminta desa ini untuk tidak pergi ke dalam gunung ini, karena ia tidak ingin perjuangan guru dan saudaranya mati sia-sia. Oleh karena itu sampai saat ini ia selalu menjaga desa ini dengan melarang mereka untuk pergi ke sana. Alasan ia menjual jimat dengan menipu orang-orang di desa ini karena Selir Zhao setiap tahunnya selalu mengutus biro astronomi kekaisaran untuk memeriksa apakah siluman air tersebut sudah mati atau belum. Dan jika ia tidak menggunakan uang untuk menyuap mereka agar membantu menyembunyikan masalah ini, Selir Zhao pasti sudah menghancurkan gunung ini. Namun karena Mu Yao tetap ingin masuk ke dalam demi menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam, dengan sangat kesal Tuan Guo pun akan mengabulkan permintaannya tersebut, yaitu dengan cara menggunakan pusaka pembelah gunung agar gunung ini hancur beserta orang-orang di dalamnya. Dan Fu yang baru sadar langsung menyerang Tuan Guo, namun ia terlambat karena sebentar lagi gunung ini akan hancur. Kembali kepada Mu Sheng yang darahnya terus dihisap oleh siluman air. Menyadari kalau di balik pohon tersebut terdapat Lin Yu, siluman itu pun terus menyerangnya. Dan Mu Sheng yang tidak ingin Lin Yu terluka lagi, ia pun langsung melepaskan tali ikat rambutnya sehingga ia kembali menjadi siluman api terkuat dan berhasil mengalahkan siluman air. Setelah itu Lin Yu langsung memeluknya dan memintanya untuk tidak mengejar siluman air tersebut. Bahkan ia juga mengambil dan memakaikan tali ikat rambutnya. Kembali kepada mereka yang kedatangan para warga dan siluman air lainnya, Tuan Guo merasa terkejut kenapa siluman air bisa keluar dari formasi segel spiritual.
Dan siluman air itu pun menjelaskan kalau 17 tahun yang lalu ia bersama kekasihnya yang merupakan siluman air juga hidup di gunung ini. Namun tiba-tiba formasi segel spiritual muncul. Mereka yang mencoba keluar dari sana namun sudah terlambat, sehingga kekasihnya itu pun mendorongnya hingga terpental keluar. Dan sejak itulah ia bersumpah suatu hari nanti ia akan menyelamatkan kekasihnya yang terkurung di dalam gunung tersebut. Salah satunya adalah meningkatkan kultivasi kekasihnya sampai ke tingkat ke-7 agar bisa memiliki kekuatan untuk menerobos segel tersebut. Oleh sebab itu selama beberapa tahun terakhir ini ia menyembunyikan keberadaannya dan menghasut orang-orang untuk masuk ke dalam gunung agar kekasihnya itu menyerap darah mereka untuk berkultivasi. Mu Yao yang marah lalu mengatakan kalau siluman jahat harus dimusnahkan. Namun perkataannya tersebut langsung ditepis oleh siluman air yang menjelaskan kalau ia bersama kekasihnya terlahir dari sumber mata air yang jernih. Sejak menjadi siluman, ia bersama kekasihnya tidak pernah turun gunung dan membunuh orang-orang. Namun ketika para pendekar pemburu siluman berdatangan untuk mengusir mereka, bahkan menangkap dan membunuh para siluman yang ada di gunung ini dengan beranggapan kalau para siluman itu jahat. Padahal para siluman yang ada di gunung ini tidak pernah mengganggu manusia. Dan alasan itulah ia menghasut orang-orang desa ini untuk masuk ke dalam gunung agar kekasihnya bisa berkultivasi ke tingkat ke-7 dan keluar dari segel tersebut. Lalu tiba-tiba gunung itu pun akan hancur. Dan untuk menyelamatkan para warga di desa ini, Fui lalu mengeluarkan teknik spiritualnya untuk menahan gunung tersebut dan meminta Mu Yao untuk menyelamatkan Lin Yu dan Mu Sheng yang masih berada di dalam. Bahkan ia juga meminta Tuan Guo untuk mengevakuasi para warga desa pergi dari sini. Namun hal itu langsung dihentikan oleh siluman air. Tak lama setelah itu, Cui-Cui yang berhasil keluar bersama gadis kecil dan ayahnya, yang membuat ibu dari gadis kecil tersebut begitu senang karena melihat mereka yang masih hidup. Cui-Cui lalu kembali masuk ke dalam untuk menyelamatkan Mu Sheng dan Lin Yu yang masih di sana. Siluman air yang kalah bertarung melawan Mu Sheng, ia pun begitu terkejut melihat kekasihnya yang terluka parah. Dengan melihat kekasihnya yang sudah sekarat, ia pun akan membunuh orang-orang yang ada di desa ini agar kekasihnya bisa menyerap darah manusia supaya bisa sembuh dari lukanya. Namun hal itu dihentikan oleh kekasihnya karena ia tidak ingin membunuh orang-orang yang tidak bersalah lagi dan memintanya untuk pergi dari sini. Bahkan ia akan memberikan esensi kultivasi silumannya demi mengembalikan gunung tersebut asalkan mereka membebaskannya. Mendengar hal itu, siluman air itu pun masuk ke dalam dan tidak akan membiarkan kekasihnya mati seorang diri. Namun itu sudah terlambat karena kekasihnya sudah mati. Fui yang sudah tidak bisa bertahan lagi. Bahkan kekasih siluman tersebut juga sudah mati, sehingga esensi silumannya tidak bisa mereka gunakan untuk menahan gunung ini. Tuan Guo lalu menjelaskan kalau ia mengetahui dari sebuah buku biro astronomi kekaisaran kalau siluman air itu berasal dari sumber mata air, dan jika kekasihnya itu dikembalikan ke sumbernya maka akan terlahir kembali, sehingga ia memintanya untuk membawa kekasihnya itu ke air tersebut dan merendamnya di sana. Dengan begitu kekasihnya akan hidup lagi. Kemudian Tuan Guo pun langsung menggunakan kekuatan spiritualnya yang terpendam selama ini dan meminta maaf kepada arwah guru dan saudaranya karena ia harus menghancurkan segel mereka demi menolong para warga. Karena Tuan Guo sudah menghancurkan formasi segel dan memberitahukan cara agar kekasihnya bisa hidup kembali, siluman air itu pun lalu mengeluarkan esensi kultivasinya demi menahan gunung yang akan hancur tersebut. Cui-Cui yang berhasil menemukan mereka dan langsung membawanya keluar. Kembali kepada siluman air yang melihat kekasihnya telah mati.
Lalu ia pun pergi dari sana dengan mengancam mereka kalau apa yang dikatakan Tuan Guo tadi adalah sebuah kebohongan dan kekasihnya tidak bisa hidup kembali. Maka suatu saat nanti ia akan mencari mereka semua untuk balas dendam. Di sana Fui dan Muyao merasa aneh karena siluman air yang memiliki kekuatan spiritual tingkat ke-6 bisa dikalahkan dengan mudah oleh Museng seorang diri. Namun Lin Yu kembali beralasan kalau yang melawan siluman air tersebut tidak hanya Museng, melainkan dirinya juga ikut melawannya. Walaupun kekuatan apinya masih kecil, namun jika digabungkan dengan kekuatan api milik Museng, siluman itu pun tidak bisa berbuat apapun. 我一出手，砰的一下，砰的一下，我。 谎言打打草稿，你自己听听。 Setelah itu Tuan Guo yang berhasil menyelamatkan desa ini, para warga di sini pun mengucapkan terima kasih kepadanya. 我瞒了大家，惭愧。 Dan singkatnya keesokan harinya, mereka yang meninggalkan desa tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah timur. 是百妖山海图的边缘。3-5日。那么久。 Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka berempat yang telah sampai di ibu kota istana kerajaan untuk menemui Selir Zhao. Dengan waktu bersamaan para tetua Biro Astronomi Kekaisaran yang merupakan para pemburu siluman di bawah naungan kerajaan merasa terkejut melihat pusaka bulan sabit milik Mu Qingxi yang merupakan seorang pendekar yang dulu menyelamatkan dunia. Kini senjatanya justru bercahaya yang seolah-olah menandakan kedatangan pemilik baru. Selama ribuan tahun tidak ada seorang pun yang dapat mencabut pusaka ini. Mereka yang telah sampai di istana langsung disambut oleh Pei Yun yang merupakan seorang pelayan kerajaan. Alasan Selir Zhao mengundang mereka ke sini karena sudah beberapa hari terakhir ini sang putri seperti sedang kerasukan siluman. Lalu mereka pun memberikan hormat kepada Selir Zhao yang begitu terkejut melihat Muyao yang masih muda namun harus memimpin keluargamu untuk membasmi para siluman. Kemudian ia meminta Lin Yu dan Fui untuk beristirahat terlebih dahulu, sementara Muyao dan Museng ikut dengan pelayan yang ada di sana untuk melihat kondisi sang putri yang merupakan anak dari Selir Zhao. Terlihat sang putri seperti kerasukan siluman dan Muyao mencoba mengeceknya. Muyao lalu menjelaskan kepada Selir Zhao kalau setelah ia mengecek sang putri, mereka tidak menemukan adanya roh jahat di dalam tubuhnya yang kemungkinan sang putri menjadi seperti itu, bukan ulah dari para siluman. Selir Zhao kemudian mengatakan, walaupun sudah banyak para pendekar pemburu siluman telah datang ke sini untuk mengeceknya dan hasilnya seperti apa yang dikatakan oleh mereka, namun ia berharap kepada mereka untuk meneliti dan mengecek kembali karena ia tidak ingin putrinya menderita seperti itu. Mereka yang sudah berkumpul lalu datang seorang prajurit yang meminta mereka untuk mengikutinya karena pemimpin Biro Astronomi Kekaisaran ingin menemuinya. Dan setelah masuk ke dalam, mereka begitu terkejut yang ternyata itu adalah Tuan Guo yang saat ini sudah menjabat sebagai pemimpin Biro Astronomi Kekaisaran. Di sana Tuan Guo menjelaskan kalau sebelum mereka datang ke sini, ia bersama para pendekar pemburu siluman lainnya sudah mengecek sang putri dan hasilnya mereka tidak menemukan siluman di dalam tubuhnya sehingga ia beranggapan kalau sang putri sedang berpura-pura seperti kerasukan. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Tuan Guo itu benar, yang dimana keadaan sang putri terlihat baik-baik saja dan ia bersama Pei Yun sudah bekerja sama melakukan rencana ini. Alasan sang putri berpura-pura kerasukan agar pernikahannya diundur karena ia tidak ingin menikah dengan Adipati Wen yang merupakan pria yang dipilih oleh ibunya. Kembali kepada Tuan Guo yang menjelaskan kalau selama 3 tahun terakhir ini sang putri merahasiakan dari Selir Zhao kalau sang putri sedang mencari keberadaan cinta sejatinya, yang artinya sang putri sedang menunggu seseorang yang disukainya. Selain itu Adipati Wen juga sebenarnya tidak mencintai sang putri dan mereka akan menikah karena atas kemauan dari Selir Zhao.
Alasan ia tidak ingin memberitahukan kepada Silrizau kalau sang putri sedang berpura-pura kerasukan karena ia berada di naungan kerajaan yang merupakan pemimpin biro astronomi kekaisaran saat ini yang tidak ingin menghancurkan rencana hidup sang putri yang menikah dengan pria yang tidak disukainya. Walaupun ia tidak ingin ikut campur dalam urusan tersebut, namun ia akan tetap membantu mereka di belakang. Akan tetapi mereka juga harus membantu dirinya untuk mengetahui kenapa Silrizau ingin sekali menghancurkan Gunung Qilin yang di dalamnya terdapat banyak siluman. Padahal saat itu para siluman di sana tidak mengganggu manusia. Hingga di malam harinya, terlihat seseorang memakai hoodie datang ke istana Singsan yang ternyata itu adalah Peiyun yang kedatangannya ke sana untuk menemui sebuah patung yang bisa berbicara dan patung tersebut ia panggil sebagai tuan. Patung itu meminta Peiyun untuk melakukan apa yang sudah diperintahnya agar sang putri memakai gelang kayu milik Adipati Wen dan menikah dengan tanggal yang sudah ditentukan. Dijelaskan gelang tersebut mampu membuat orang yang dipakainya jatuh cinta terhadap orang yang memberinya dan gelang itu ternyata merupakan miliknya yang dulu pernah ia buat. Dan tujuan patung tersebut melakukan rencana ini semua agar ia bisa terbebas dari segel yang sudah membelenggunya ini. Bahkan tujuan utamanya adalah agar ia bisa menyerap darah ribuan orang yang sedang menyaksikan pernikahan sang putri, supaya kekuatannya yang saat ini masih tingkat keempat bisa menjadi ke tingkat ke-9. Dan alasan Peiyun mau menuruti perintah dari patung tersebut karena patung itu berjanji akan membunuh Silrizau jika ia berhasil keluar. Yang dimana 15 tahun yang lalu, Silrizau telah menjadikan adiknya Peiyun sebagai korban upacara ritual. Singkatnya, keesokan paginya, Tuan Guo lalu berbicara empat mata dengan Muyao dan memberitahukannya kalau ia mendapatkan sebuah petunjuk. Silrizau yang selalu beranggapan kalau sang putri kerasukan siluman dan Silrizau yang selalu ingin menghancurkan Gunung Qilin yang di dalamnya terdapat banyak siluman. Sehingga ia menganggap kalau Silrizau memiliki trauma terhadap siluman. Oleh karena itu ia meminta Muyao untuk pergi ke istana Singsan yang dimana 10 tahun yang lalu istana tersebut telah dibakar oleh Silrizau yang kemungkinan di sana Muyao mendapatkan sebuah petunjuk. Alasan ia hanya memberitahukan kepadanya karena masalah ini berhubungan dengan leluhur keluargamu. Hingga di malam harinya, Muyao pun masuk ke dalam istana Singsan dan dengan menggunakan kekuatannya, ia pun mampu melihat sebuah formasi segel milik ayahnya sehingga ia menganggap kalau di tempat ini terdapat seorang siluman. Namun anehnya kenapa ayahnya tersebut tidak membunuh siluman itu, terkecuali siluman itu memang tidak bisa dibunuh. Dan sesaat ia pun menyadari jika siluman itu tidak bisa dibunuh, artinya siluman itu memiliki kekuatan tingkat ke-9. Di pagi harinya, sang putri yang menemui Fui di kamarnya, yang ternyata pria yang ditunggu selama 3 tahun terakhir ini adalah Fui. Namun nyatanya selama ini Fui tidak mencintainya. Ia yang dulu pernah menolong sang putri bukan karena ia memiliki perasaan terhadapnya, yang membuat sang putri mendengarnya begitu bersedih karena penantiannya selama ini ternyata hanyalah sia-sia. Sang putri yang menangis seorang diri. Lalu Muyao pun datang untuk sang putri membantu dirinya. Begitupun dengan Tuan Guo yang menemui Adipati Wen untuk meminta bantuannya dalam membunuh siluman tingkat ke-9 tersebut. Terlihat Tuan Guo bersama para pendekar pemburu siluman lainnya sedang berada di atas bukit untuk mengepung istana Singsan yang dianggap di dalamnya terdapat siluman tingkat ke-9, padahal siluman tersebut hanya tingkat ke-4. Dengan waktu bersamaan, Muyao bersama lainnya juga sedang melakukan rencana untuk nanti malam. Kembali kepada Silrizau yang mengingat kejadian 15 tahun yang lalu yang dimana saat itu istana Singsan telah selesai dibangun olehnya dengan begitu megah demi upacara ritual yang sudah dikatakan oleh Tuan Taoyao yang merupakan seorang siluman tingkat ke-4 yang sedang menyamar sebagai pendeta. Dan siluman itu menjelaskan setelah upacara selesai, keinginan Silrizau akan terwujud untuk menguasai istana Selir. Bahkan pangeran ke-7 yang merupakan anaknya juga akan menjadi putra mahkota. Namun keinginan sebesar ini pun tidak hanya diwujudkan dengan sebuah upacara ritual, melainkan juga membutuhkan korban dari putrinya tersebut yang membuat Silrizau begitu terkejut.
Kembali ke masa sekarang, sang putri dan Adipati Wen yang sedang berpura-pura menikah, dan akhirnya siluman itu pun berhasil kembali keluar dari segelnya. Dan alasan kenapa orang-orang di sana tidak panik ketika melihat siluman tersebut, yang ternyata semua orang di sana hanyalah sebuah kertas yang sudah direncanakan oleh mereka, sehingga rencana siluman itu pun gagal untuk menghisap darah semua orang agar kultivasinya meningkat menjadi tingkat ke-9. Di sana Muyao menjelaskan kalau awalnya ia mengira kalau siluman di istana Singsan ini merupakan siluman tingkat ke-9 yang disegel oleh ayahnya dulu, namun nyatanya hanyalah siluman tingkat ke-4. Siluman itu yang begitu marah langsung mengeluarkan aura jahat yang di dalamnya terdapat 400 nyawa yang tewas tidak bersalah di istana ini. Aura kebencian, obsesi, dan dendam yang tidak bisa menghilang membuat esensi siluman itu tidak bisa dibunuh oleh ayahnya Muyao di 10 tahun yang lalu. Karena aura kebencian ini melindungi tubuh siluman tersebut, dan alasan itulah ayahnya Muyao menyegelnya karena tidak bisa membunuhnya. Lalu siluman itu pun membawa mereka ke alam mimpi, dan mimpi pertama itu merupakan masa lalu Selir Zhao ketika berada di Gunung Qilin, yang dimana saat itu Selir Zhao memerintahkan pasukan Biro Astronomi Kekaisaran untuk membunuh siluman yang ada di sini. Dan di dalam mimpi keduanya memperlihatkan adiknya Selir Zhao yang diberikan mantra pelenyap hati olehnya agar adiknya yang selama ini pergi ke Gunung Qilin dan mencintai seorang wanita siluman lupa terhadap siluman tersebut, dikarenakan jika ketahuan oleh kekaisaran kalau adiknya yang merupakan pemimpin keluarga Zhao ini memiliki seorang kekasih seorang siluman, maka anaknya yang merupakan pangeran ke-7 tidak akan menjadi putra mahkota. Dampak dari mantra pelenyap hati tersebut hanya membuat orang melupakan akan masa lalunya, namun tidak bisa menghapus cintanya. Oleh karena itu adiknya pun mati karena depresi, dan alasan itulah Selir Zhao membantai para siluman di Gunung Qilin. Kemudian mereka masuk ke dalam mimpi ketiganya yang berada di istana Singsan. Selir Zhao yang memiliki ambisi untuk menguasai kerajaan dan agar upacara ritualnya berhasil tanpa ia harus mengorbankan anaknya sendiri. Ia pun berhasil menemukan gadis kecil ini di jalanan yang dimana tanggal lahirnya sama dengan sang putri. Gadis kecil yang polos itu pun mau menjadi korban dari upacara ritual tersebut asalkan Selir Zhao memberikan banyak uang kepada keluarganya. Di sana sang putri menjelaskan kalau ia tahu siapa gadis kecil ini, yang ternyata itu merupakan adik dari pelayan Peiyun. Ia yang mengetahui hal itu karena melihat gendang yang dibawanya, karena saat ini pelayan Peiyun selalu menyimpan gendang tersebut yang pernah memberitahukan kepada dirinya kalau gendang itu milik mendiang adiknya, yang membuat Selir Zhao begitu terkejut dan baru menyadari alasan kenapa Peiyun mau menjadi seorang pelayannya, karena memang sejak awal Peiyun ingin balas dendam terhadap dirinya. Lalu tiba-tiba datang roh jahat yang mengelilingi mereka, yang merupakan roh dari orang-orang yang sebelumnya dibunuh oleh Selir Zhao. Roh jahat tersebut lalu menyerang sang putri dan Adipati Wen yang membuat mereka mati di tempat. Melihat anaknya mati, Selir Zhao begitu bersedih. Ia yang penuh dosa lalu meminta maaf kepada semua roh jahat karena dulu ia membunuh mereka. Dan seketika roh jahat itu pun menghilang karena sudah memaafkan Selir Zhao yang telah membunuh mereka. Bahkan sang putri dan Adipati Wen pun bangun kembali, yang ternyata mereka bukanlah sang putri maupun Adipati Wen, namun mereka adalah Lin Yu dan Museng yang menyamar. Karena aura jahat tersebut sudah tidak ada, mereka pun berhasil keluar dari mimpi tersebut. Dan Lin Yu langsung meminta bantuan Tuan Guo yang sejak awal sudah menunggu perintah ini dari mereka.
Hingga pada akhirnya, siluman beserta formasinya pun musnah seketika. Singkatnya, keesokan harinya, Lin Yu yang sedang dicek oleh para tetua Biro Astronomi Kekaisaran yang penasaran dan menganggap salah satu dari mereka merupakan pendekar yang mengakibatkan pusaka bulan sabit ini berguncang, dan secara kebetulan Lin Yu yang merupakan orang pertama dicek oleh mereka. Seketika di dahinya terdapat esensi bunga 7 warna yang membuat para tetua di sana begitu terkejut dan menganggap kalau Lin Yu lah pendekar yang selama ini mereka cari. Bahkan salah satu tetua di sana menunjukkan lukisan 900 tahun yang lalu, yang dimana lukisan tersebut terdapat seorang pendekar yang memegang pusaka bulan sabit itu. Hingga pada akhirnya mereka pun yakin kalau Lin Yu lah orangnya yang merupakan dewa pelindung, sehingga mereka pun langsung memberikan hormat. Lin Yu di sini meminta mereka untuk berdiri karena ia bukan berasal dari keluargamu, melainkan ia berasal dari anak gubernur yang sejak kecil ia tidak pernah mempelajari teknik bela diri, sehingga ia tidak yakin kalau dirinya bukanlah pendekar tersebut. Lin Yu yang tersipu malu lalu dipinta untuk mencabut pusaka itu, namun nyatanya ia tidak bisa mencabutnya. Di sana Tuan Gua meminta Mu You dan Fui untuk mencobanya, namun mereka berdua tidak mau. Sementara Mu Sheng yang merasa penasaran, lalu ia pun maju ke depan, dan seketika ia pun berhasil mencabut pusaka tersebut, yang ternyata pendekar itu adalah dirinya. Lalu semua orang di sana langsung memberikan hormat kepadanya yang dianggap sebagai dewa pelindung dunia. Mu Sheng yang tidak ingin dianggap sebagai dewa pelindung dunia dan tinggal di istana ini, ia pun langsung mengembalikan pusaka tersebut ke tempatnya. Walaupun para tetua memaksanya, namun Mu Sheng tetap menolaknya. Tetua di sana mengatakan kalau ia mengingat kejadian 10 tahun yang lalu, yang dimana terdapat seseorang yang memberitahukannya kalau nanti ada seorang pendekar yang mampu mencabut pusaka ini, dan di waktu itulah akan adanya bencana besar di dunia ini, dan nama pendekar itu bernama Wen Xin. Mendengar nama tersebut, Fui pun memberitahukan kepada mereka semua kalau ia tahu di mana orang itu. Wen Xin先生在哪？ Yang ternyata Wen Xin merupakan gurunya Fui yang tidak pernah keluar selangkah pun dari lembah Liaoran, dan di dunia ini orang yang mengetahui namanya juga sangat sedikit. Bahkan selama ini sebenarnya ia juga tidak tahu dari mana asal gurunya tersebut. Keesokan paginya, mereka yang sedang bersiap-siap menuju lembah Liaoran untuk menemui guru Wen Xin. Lalu Mu You pun meminta Mu Sheng untuk membawa pusaka bulan sabit karena pusaka tersebut sudah memilih Mu You sebagai tuannya. Di dalam perjalanannya, mereka yang lapar lalu singgah di sebuah kedai kecil. Namun di sana terdapat para bandit yang ingin merampok mereka. Lin Yu yang penasaran akan kemampuannya, ia pun mencoba mengeluarkan kekuatannya untuk melawan para bandit tersebut. Mereka yang hampir sampai lalu istirahat terlebih dahulu, dan Fui meminta Mu You untuk mengisi kantong air ini. Mu You yang sudah pergi lalu meminta Mu Sheng untuk mengulurkan tangannya karena ia ingin membuat mantra penghindar formasi di telapak tangannya tersebut. Dikarenakan di pintu masuk lembah, gurunya sudah memasang formasi bertanya hati, dan ia memintanya untuk menggenggam tangannya ketika masuk ke dalam lembah agar wujud silumannya tidak terungkap. Yang ternyata selama ini Fui sudah mengetahui identitas Mu Sheng yang merupakan seorang siluman, yang membuat mereka terkejut karena Fui sudah mengetahui identitasnya. Fui lalu mengeluarkan tekniknya untuk membuka pintu masuk, dan mereka pun masuk ke dalam. Sebelum menemui gurunya, mereka harus melewati formasi bertanya hati. Lalu Fui mencoba masuk ke dalam formasi tersebut, dan terlihat wujud bayangannya merupakan seorang anak kecil. Melihat itu, Mu You langsung mencobanya, dan terlihat bayangannya pun menjadi seorang pendekar. Selanjutnya adalah Cui Cui yang bayangannya menjadi hutan bambu yang lebat.
Kemudian Lin Yu yang bayangannya seperti ia sedang duduk di kursi dan memainkan laptop. Namun di sana mereka tidak tahu arti dari bayangan tersebut. Hingga pada akhirnya giliran Museng yang masuk ke dalam formasi. Ia yang merasa khawatir, namun ternyata bayangan itu menjadi dirinya sendiri yang membuat Museng merasa lega. Karena ia yang sebelumnya diberikan mantra penghindar formasi. Akan tetapi setelah itu Wenshin pun datang yang begitu marah kepada Fui karena telah membawa siluman ke tempat ini. Muyao yang membela Cui Cui karena ia menganggap kalau Wenshin marah karena mereka membawa Cui Cui datang ke sini. Lalu Wenshin pun tiba-tiba menarik tangan kanan Museng dan menghapus mantra yang sebelumnya ditulis oleh Fui. Kemudian ia menyerangnya hingga terpental jauh dan masuk kembali ke dalam formasi bertanya hati. Sehingga bayangan Museng yang sesungguhnya pun terlihat yang merupakan seorang siluman. Yang membuat Muyao begitu terkejut melihatnya karena sejak dari kecil ia tidak tahu sama sekali kalau Museng merupakan seorang siluman. Walaupun Museng sudah bertahun-tahun menyembunyikan identitasnya dan tinggal di keluargamu miliknya, namun Museng tetap ia anggap sebagai adiknya. Di sini ia pun tidak menyangka kalau Tuan Wenshin yang merupakan seorang pendekar misterius namun memiliki pemikiran sempit yang memutuskan karakter seseorang hanya berdasarkan identitas. Oleh karena itu tidak masalah bagi ia bersama Museng untuk tidak memasuki lembah liauran ini. Sehingga ia pun mengajak Museng untuk pergi dari sini. Namun tiba-tiba Tuan Wenshin tidak akan membiarkan Museng pergi begitu saja. Sehingga pertarungan pun terjadi. Dan ketika Museng terpental dan kembali ke formasi bertanya hati, tiba-tiba bayangan Museng yang sebelumnya merupakan seorang siluman justru kini menjadi sebuah bunga teratai. Singkatnya mereka yang masuk lebih dalam dan menemukan banyak pohon bambu di sana yang membuat Cui Cui begitu senang. Dan sesaat ia melihat pohon bambu yang begitu besar yang ternyata itu adalah kakeknya yang bernama Kinggang, yang membuat Cui Cui begitu senang karena bisa bertemu kembali dengan sang kakek. Padahal ia mengira kakeknya sudah mati. Setelah itu mereka pun diajak makan bersama oleh Tuan Wenshin. Tanpa basa-basi, Tuan Wenshin menjelaskan jika pusaka bulan sabit berhasil dicabut oleh seorang pendekar, maka 3 bulan lagi bulan darah akan muncul. Lalu ia membawa mereka keluar dan menemui kakek Kinggang. Karena 900 tahun yang lalu, kakek Kinggang pernah mengalami malapetaka kehancuran dunia. Dan sekarang ia meminta mereka semua untuk melihat ke dalam ingatannya agar mengetahui apa arti dari munculnya bulan darah. Terlihat wajahmu Kingxi yang merupakan leluhur keluargamu begitu mirip dengan wajahnya Lin Yu. Di sini mereka menyadari kalau pendekar yang akan menyelamatkan dunia bukanlah Museng, melainkan Lin Yu karena wajah dan kekuatan 7 warna yang dimilikinya begitu mirip dengan Mu Kingxi. Namun anehnya kenapa di saat Lin Yu ingin mencabut pusaka bulan sabit, pusaka tersebut tidak mau menerimanya dan justru memilih Museng sebagai tuannya. Sehingga mereka pun bertanya-tanya apakah ada 2 pendekar yang akan menyelamatkan dunia. Tuan Wenshin menjelaskan kalau Dewa Pelindung Dunia tidak mungkin muncul sekaligus 2 orang dalam satu waktu. Namun ia juga tidak percaya jika Musenglah pendekar tersebut karena ketika ia bertarung dengannya, Museng tidak bisa menggunakan pusaka bulan sabit. Hingga keesokan harinya, Lin Yu pun menyuruh Museng untuk terus berlatih menggunakan pusaka tersebut karena hanya Musenglah yang bisa menggunakannya. Walaupun Museng tidak mau melakukannya, namun Lin Yu tetap memaksanya karena ia sangat yakin kalau pendekar tersebut bukanlah dirinya melainkan Museng. Museng yang terus dipaksa berlatih, ia pun langsung pergi dari sana dan ingin keluar dari lembah tersebut. Ia yang tidak bisa keluar karena di sana terdapat sebuah pintu segel. Lalu datang Tuan Wenshin yang mengatakan kalau Museng tidak akan pernah bisa menghancurkan segelnya hanya dengan kekuatan Museng saat ini. Museng yang kesal lalu mencoba menyerangnya.
Keesokan harinya, Museng terus berlatih menggunakan pusaka tersebut agar ia bisa lebih kuat dan berhasil menghancurkan segel pintu lembah ini. Setelah itu ia pun menemui Lin Yu dan memintanya untuk menemaninya pergi ke Gunung Qilin karena ia ingin mengetahui ingatannya di waktu dulu. Walaupun dulu ia sangat takut terhadap masa lalunya, namun kini justru ia sangat penasaran terhadap identitas dirinya sendiri. Dikarenakan jika ia bisa menemukan ingatannya dan menyatu dengan pusaka bulan sabit, maka ia akan menjadi lebih kuat untuk menyelamatkan dunia. Mereka yang sudah pergi dari lembah, Fui dan Muyao menemui Tuan Wenxin dengan memberikan sobekan peta lokasi ratusan siluman kepadanya dan menanyakan apakah Tuan Wenxin bisa memperbaiki peta tersebut. Dan seketika Tuan Wenxin mengingat akan masa lalunya, yang ternyata Tuan Wenxin dengan ayah Muyao merupakan sahabat dekat. Tuan Wenxin menjelaskan kalau mereka ingin memperbaiki peta ini, maka mereka harus menemukan seorang siluman ulat sutra dingin. Siluman itu berada di tingkat ketiga dan bahkan tidak memiliki kecerdasan spiritual. Namun siluman itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh semua siluman, yaitu sutranya yang bisa memperbaiki segala sesuatu di dunia. Dan siluman tersebut berada di prefektur Chainan. Singkatnya, Lin Yu bersama Museng pun berhasil menemui Bibi Liu yang merupakan adiknya dari ibunya Museng, dan ia memberikan mutiara yang menyimpan semua ingatan ibu dan ayahnya Museng yang kemungkinan jika diserap olehnya, maka Museng akan mengingat akan masa lalunya tersebut. Dan ternyata ayah Museng merupakan adiknya Silir Zhao, seorang pendekar pemilik kekuatan api, dan ibunya Museng yang merupakan seorang siluman bunga teratai. Dan ketika Museng sudah mengetahui kalau ia merupakan manusia setengah siluman, pusaka bulan sabit tersebut langsung menunjukkan kekuatannya. Dan setelah kembali ke lembah Liaoran, mereka pun bertemu dengan Muyao dan Fui yang sudah berhasil mengambil sutra tersebut. Hingga pada akhirnya Tuan Wenxin pun mampu memperbaiki peta. Ia yang sedang menunggu Museng untuk bertarung, dan Museng pun datang yang langsung menyerangnya karena ia ingin menunjukkan seberapa kuat kekuatannya ini. Setelah pertarungan itu, Muyao kini sudah mengetahui kalau ayahnya merupakan seorang adipati kerajaan dan sekaligus adik kandung Silir Zhao, dan kenapa ia berada di jalanan. Bahkan ibunya telah menghilangkan ingatannya karena ibunya tidak ingin ia diketahui oleh kerajaan dan dibunuh oleh Silir Zhao. Lalu ia pun bertanya kepada Tuan Wenxin, siapa wanita yang berada di dalam penjara bawah tanah milik keluargamu tersebut. Saat itu ia tak sengaja masuk ke sana, padahal Muhai yang merupakan ayahnya dari Muyao sangat melarang semua orang untuk masuk ke dalam sana. Ia yang penasaran lalu menghampiri wanita tersebut karena ia mendengar suara lagu yang sedang dinyanyikannya begitu mirip dengan lagu dan suara ibunya. Bahkan ketika ia melihat wanita itu, wajahnya memang seperti ibunya. Namun ia tidak percaya jika wanita itu adalah ibunya karena wanita tersebut merupakan seorang siluman tingkat ke-9 yang dulu pernah menghancurkan dunia. Tuan Wenxin lalu menjelaskan alasan Tuan Muhai menangkap ibunya karena catatan kuno keluargamu tertulis bahwa siapapun yang bisa menenangkan hati siluman bunga teratai, maka siluman tersebut akan menjadi seorang dewi tingkat langit. Namun jika siluman bunga teratai kehilangan hatinya, maka akan berubah menjadi siluman pendendam tingkat ke-9 yang sangat menakutkan, penguasa seluruh siluman yang dapat menghancurkan dunia. Alasan ibunya Museng sangat marah kepada keluargamu karena saat itu Tuan Muhai meminta Silir Zhao untuk memberikan mantra pelenyap hati kepada Adipati Dingyi yang merupakan suaminya sekaligus merupakan ayahnya Museng, sehingga ayah Museng pun mati karena depresi akibat kehilangan masa lalunya. Dan ibunya Museng yang sudah menjadi siluman pendendam tingkat ke-9 pun dikurung di dalam penjara bawah tanah. Namun ada satu hal sampai saat ini belum ia pahami. Sisa formasi penakluk siluman yang tertinggal di penjara keluargamu waktu itu dipakai Tuan Muhai untuk mengurung siluman tingkat ke-9 tersebut. Memang formasi itu tidak bisa membunuhnya, namun mampu membuatnya tidak bisa bergerak. Akan tetapi kenapa siluman itu justru bisa melarikan diri sehingga membantai keluargamu? Mendengar hal itu, Museng yang sudah mengingat akan masa lalunya, ia pun mengatakan kalau itu ulah dirinya sendiri yang dulu pernah membebaskan ibunya tersebut.
Lalu di malam harinya, terlihat Tuan Wenxin sedang mengeluarkan teknik segel, dan di sana juga terdapat Muyao yang ternyata keberadaan siluman pendendam tingkat ke-9 selama ini berada di tubuh Muyao. Muyao yang baru menyadari hal itu meminta Tuan Wenxin untuk menyegelnya daripada nanti ia menghancurkan dunia. Singkatnya keesokan paginya, mereka yang sedang mencari keberadaan Muyao yang menghilang sejak semalam, Tuan Wenxin pun memberitahukan kalau Muyao berada di pagoda penyimpanan siluman tersebut. Dan ia pun memberitahukan kepada mereka semua kalau siluman pendendam tingkat ke-9 yang mereka cari selama ini ternyata berada di tubuh Muyao sejak dulu. Dan sesaat Museng pun mengingat kembali kalau yang membunuh keluargamu itu adalah Muyao sendiri yang sudah dirasuki siluman pendendam tingkat ke-9. Mendengar hal itu membuat mereka begitu terkejut. Namun bagaimanapun juga Muyao merupakan sahabat mereka, sehingga mereka pun masuk ke dalam pagoda tersebut. Mereka yang berhasil menemui Muyao, namun Muyao yang saat ini menjadi pemimpin siluman langsung menyerang mereka. Namun Museng yang merupakan manusia setengah siluman sekaligus merupakan serang dewa pelindung dunia, dan bahkan Lin Yu yang kini memiliki kekuatan 7 warna, sehingga mereka berdua pun menggabungkan kekuatannya. Hingga pada akhirnya ibunya Museng pun kembali seperti siluman biasa dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan dirinya dengan kekuatan teratai mereka. Lalu Muyao pun sudah sadar kembali dan mereka langsung menghampirinya. Mereka yang berhasil keluar dan merasa senang karena sudah melenyapkan siluman pendendam, dan tiba-tiba mereka merasa heran kenapa bulan darah muncul padahal siluman pendendam sudah mati. Bahkan pusaka bulan sabit juga tiba-tiba menghilang. Dengan menyadari hal itu, Lin Yu sesaat mengingat. Lalu ia pun menjelaskan kalau malapetaka kehancuran dunia bukan disebabkan oleh siluman pendendam, melainkan orang yang menciptakan novel ini yang bernama Fu Zhao. Di sana ia menceritakan kisah Fu Zhao kecil yang hidup menderita karena memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kedua orang tuanya yang telah berpisah, sehingga dalam kehidupannya Fu Zhao tidak percaya terhadap cinta dan kasih sayang. Fu Zhao yang selalu menyendiri lalu membuat kisah cerita pertamanya dan menjadikannya sebuah novel yang berjudul Pemburu Siluman. Dan saat itu Fu Zhao ingin akhir dari cerita novel pertamanya ini ingin berbeda dengan novel-novel karya orang lain. Sebenarnya sejak awal ia juga sudah mengetahui akhir dari novel ini, dan ia juga tidak menyetujui kalau kisah dari novel ini berakhir dengan kehancuran dunia. Di sini ia pun tahu kalau apa yang sedang dibicarakannya ini tidak akan dimengerti oleh mereka, namun mereka harus mempercayai dirinya kalau sebenarnya ia juga bukan berasal dari dunia ini, melainkan berasal dari dunia yang saat ini Fu Zhao jalani. Dan satu-satunya orang yang bisa mengubah dunia novel ini agar tidak hancur adalah Fu Zhao itu sendiri. Fu Zhou说，我知道，我说的话，因为我们都是他说。Lalu ia pun mengingat kalau lagu dinyanyikan oleh ibunya Museng itu merupakan jawaban teka-teki agar mereka mengetahui keberadaan Fu Zhao. Mendengar hal itu, Museng meminta tolong kepada Cui Cui untuk memberitahukan kepada semua makhluk yang ada di dunia ini untuk memberikan kekuatannya agar ia bersama Lin Yu bisa pergi ke atas langit. Terlihat Museng yang berada di alam mimpi Fu Zhao kecil, yang ternyata Museng merupakan Fu Zhao itu sendiri.
Dan kisah novel ini merupakan cerita pribadinya yang dimana ia yang memiliki sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, membuat ayah dan ibunya memutuskan untuk tidak bersama lagi karena kedua orang tuanya yang setiap saat selalu menyalahkan satu sama lain. Namun di sana ia juga berhasil membujuk Fuzhou kecil agar tetap semangat dan selalu percaya diri untuk menjalani kehidupan di dunia ini karena ia berasal dari masa depan yang memiliki sebuah karya novel yang membuat pembacanya begitu senang, bahkan penyakitnya pun berhasil disembuhkan. Mengetahui hal itu, Lin Yu juga begitu terkejut yang ternyata Fuzhou yang selama ini ia ingin temui berada di hadapannya karena Lin Yu merupakan penggemar berat dari novel tersebut. Hingga pada akhirnya, setelah ia berada di dunia novel, Lin Yu pun kembali ke dunia nyatanya. Lalu keesokan harinya, ia pun pergi ke pameran buku karena hari ini novel milik Fuzhou yang berjudul Pemburu Siluman akan diterbitkan ulang. Sebagai penggemar bukunya selama 10 tahun, ia sengaja datang ke sini untuk membaca isi dari novel tersebut dan ternyata akhir dari novel ini sudah berubah. Yang tadinya dunia akan hancur setelah membunuh siluman pendendam tingkat ke-9, lalu direvisi menjadi dunia yang tentram dan damai, hidup bahagia selama-lamanya. Lalu ia sesaat melihat Cui-Cui dan kakeknya yang sedang berjualan es krim. Tak lama kemudian Fuzhou pun datang dan Lin Yu yang melihatnya begitu tersenyum. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.